Baiklah, teman-teman, sambil dimulai saja ya, silakan keperluan belajarnya disiapkan kembali. Kita akan membahas soal TO yang sudah teman-teman kerjakan pekan lalu ya, pada hari Sabtu atau Minggu tanggal 28 29 Maret 2026. Silakan sambil dibuka jika ada filenya ya, sambil diamati kira-kira soal manakah yang perlu kita bahas agar lebih tepat pembahasannya. Baik, saya share dulu screen-nya, layar kita malam ini. Kita mulai dari PU ya, teman-teman ya. Jadi silakan jika ada terkendala di soal-soal tertentu, boleh ditanyakan langsung saja. Dimulai dari penalaran. Ya, kita mulai, Nasya. Mau dari nomor berapa dulu kah? Atau yang lain juga boleh ya. Boleh disampaikan langsung atau ditulis di kolom chat. Em, Tunggu Bu, ini emang soalnya nggak bisa dibuka ya? Gimana, putus-putus suaranya? Soalnya tidak bisa dibuka ya Bu? Oh, gitu. Saya kirim barangkali ya di kolom chat ya. Coba ya. Saya coba kirimkan ya, teman-teman ya. Soal TO 28 Maret, betul kan ya? 28 Maret. Ya, sudah saya kirimkan. Mohon menunggu. Silakan nanti dicek kira-kira nomor berapakah yang harus dibahas. Oke, sudah terkirim. Silakan dilihat, teman-teman, diamati dulu. Adakah yang sudah mendapatkan soal mana yang perlu dibahas? Dari penalaran dulu ya, penalaran. Oke, sambil menunggu, sambil saya juga tampilkan ya. Kita mulai dari satu dulu aja deh sebagai permulaan. Sambil teman-teman silakan dicek, lalu nanti diajukan saja mana yang mungkin perlu kita bahas secara detail. Bu, bisa nggak bahas 1, 3, 5, 13, 14? 1, 3, 5, 13, 14. Saya catat dulu ya. 1, 3, 5, 13, 14. Oke, kita dari nomor satu dulu ya. Terima kasih ya Bu. Oke, sama-sama. 1, 3, 5, 13, 14 ya. Baiklah, yuk kita mulai dengan soal nomor satu. Baik, teman-teman yang baru bergabung, saat ini kita sedang dalam sesi pembahasan soal TO 28 Maret 2026 dengan materi PU 1 dan PPU. Jadi waktu kita sampai dengan pukul 9 itu terbagi menjadi dua submateri ya, teman-teman ya. Jadi silakan dimaksimalkan saja, teman-teman bisa memilih kira-kira soal mana yang perlu dibahas. Nah, tadi sudah ada permintaan, saya awali dengan soal nomor satu. Ya, sebagian besar peserta lomba bulan bahasa dari SMA Nusantara memiliki kemampuan berpidato yang sangat baik. Nah, teman-teman, ini sebenarnya kalau kita lihat ke premisnya, itu masuk dalam teori silogisme kategorik begitu ya. Silogisme kategorik. Jadi ada bagian yang umum dan khusus. Nah, umumnya kan silogisme kategori itu ada premis umum ditandai dengan bagian yang menyatakan keseluruhan yang lebih luas sifatnya, biasanya disimbolkan dengan A kalau di dalam teorinya ya, itu bersifat B. Kemudian premis khususnya C adalah anggota dari A seperti itu. Dan simpulannya adalah C dan B. Begitu. Tetapi ternyata di dalam soal ini eh, sebagian besar peserta. Jadi kita tidak bisa langsung begitu saja memberi identitas. Diibaratkan A yang mencakup keseluruhan ya, karena dari makna ini sebagian besar peserta lomba bulan bahasa dari SMA Nusantara memiliki kemampuan berpidato.
Sebagian besar ya, berarti ada bagian. Misalnya saya beri identitas pakai A. Si A itu adalah peserta lomba SMA Nusantara. Lalu sebagian dari A, apa katanya? Sebagian besar peserta lomba bulan bahasa dari A ini punya kemampuan berpidato yang sangat baik. Jadi sebagian A berpidato ya. Artinya tidak semua berpidato baik. Tidak semua peserta lomba SMA Nusantara itu pidatonya baik. Jadi sebagian dari peserta itu. Nah, ternyata justru ini kebalikannya. Biasanya semuanya di awal ya. Biasanya semuanya di awal lalu di bawahnya adalah sebagian. Karena pola pengembangan datanya adalah dari umum ke khusus. Sementara ini kok ada kata semua di tengah-tengah. Tapi kalau kita maknai yang semua ini justru sifatnya lebih mengerucut. Karena semua dari yang ada sebagian ini kan. Yuk. Semua peserta lomba bulan bahasa dari SMA Nusantara yang meraih juara satu tuh, bahkan ternyata lebih sempit lagi dari sebagian A tadi ya, yang meraih juara satu kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat ke sebagian semuanya ini kayak kok kayak dari kecil ke umum, dari khusus ke umum gitu ya. Ternyata kalau dari makna kelogisannya itu betul kok dari umum ke khusus. Kemudian semua peserta lomba bulan bahasa dari SMA Nusantara yang meraih juara pertama ternyata mahir dalam menulis puisi begitu. Jadi sebagian lagi dari yang A ini, dari yang si A ini ya, sebagiannya itu terbagi dua kan, ada yang juara, ada yang tidak juara gitu. Gitu bukan ya konsep berpikirnya. Nah, yang juara ini adalah mahir puisi. Yang tidak juara ini nggak tahu ya, kayak gitu. Semua peserta lomba berbahasa yang meraih juara pertama ternyata mahir, ya betul. Ini adalah ternyata mahir dalam berpuisi. Yang paling tepat yang mana? Semua peserta lomba dari SMA Nusantara yang memiliki kemampuan berpidato yang sangat baik adalah peraih juara pertama. Nah, kalau kita logikakan ke ini ya teman-teman ya, kalau saya ambil ke pola ini, kan ini A nih. Terus memiliki kemampuannya adalah B. Kemudian semua peserta lomba bulan bahasa yang meraih juara pertama, berarti kan ini adalah anggota ya. Ini adalah eh, anggota dari A nih. Yang juara pertama dan mahir dalam menulis puisi itu adalah anggota dari A. Jadi ini adalah si C-nya. Seperti itu. Nah, kalau dari konsep ini, berarti yang paling mungkin muncul dalam simpulan adalah yang ini, yang ada kata mahir dalam menulis puisinya. Mahir dalam menulis puisi. Kenapa? Karena silogisme itu masuk dalam penalaran deduktif, jadi simpulannya itu akan mengarah kepada hal yang semakin sempit seperti itu, semakin spesifik kan pola berpikirnya dari umum ke khusus. Jadi lebih bawah itu paling khusus seperti itu ya. Nah, jadi kalau tadi sudah ada A, B, dan C, dan si C ini akan cenderung selalu berada pada sebuah simpulan. Kalau gitu bagaimana dong? Yang A ini bisa kita abaikan ya. Yang ini bisa kita abaikan karena nggak ada hadir kata mahir menulis puisi di sini. Lalu yang B, sebagian peserta lomba dari SMA Nusantara yang mahir dalam puisi memiliki kemampuan berpidato yang sangat baik. Sebagian peserta lomba yang mahir dalam menulis puisi memiliki kemampuan berpidato yang sangat baik. Ini bisa jadi kan yang ditanyakan paling ya. Lalu beberapa peserta lomba dari SMA Nusantara yang mahir menulis puisi bukanlah peraih juara pertama. Ini juga bisa jadi karena kan sebagian lainnya ada bagian yang lain ya dari peserta. Bisa jadi yang bukan jadi nih konsep berpikir C itu bisa jadi yang sebagian dari ini nih, sebagian dari ini kan si A itu ada A ya, ada yang berpidato dengan baik, ada yang tidak berpidato dengan baik. Jadi kalau saya gambarkan nih ini A, ini A. Terus dari si A ini ada yang
sebagiannya berpidato dengan baik. Nah, misalnya ini pidato, ini yang pidato, ini yang tidak pidato dengan baik. Nah, terus sebagiannya lagi ternyata adalah nih, semua yang bulan bahasa itu juara satu, ternyata mereka tuh mahir. Nah, kita tidak tahu sih yang juara satunya apakah bagian dari pidato ataukah dari yang tidak pidato gitu. Yang pasti si juara satu ini keluarlah juara juara satu ini adalah yang mahir puisi kayak gitu. Nah, jadi konsep C itu seperti itu. Beberapa peserta lomba dari SMA Nusantara yang mahir menulis puisi bukanlah peraih juara pertama. Jadi bisa jadi yang tidak mahir pidato ini sukanya puisi gitu ya. Sukanya adalah puisi. Kan juara itu cuma satu. Juaranya itu cuma satu kan. Bisa jadi sebagian lainnya juga itu akan suka dengan puisi kayak gitu. Tidak ada peserta dari sekolah lain. Nah, ini sudah pasti salah karena ngomongin sekolah lain, teman-teman. Jadi kita nggak bisa melibatkan hal yang ada yang tidak ada di dalam premisnya. Lalu yang semua peraih juara pertama lomba bulan bahasa dari SMA Nusantara memiliki kemampuan berarti sampai semua memiliki kemampuan berpidato yang sangat baik. Nah, ini justru bertentangan dengan yang C ya. Yang C itu bertentangan dengan yang E karena tadi konsep berpikirnya adalah tidak semua yang mahir pidato itu tidak semua yang mahir pidato mahir puisi juga kayak gitu kan. Jadi tidak tidak berbanding lurus antara pidato dengan puisi karena bisa jadi yang juara itu tadi di luar dari yang suka pidatonya. Jadi yang E juga ini bisa jadi lemah ya. Adalah peraih juara. Nah, kalau gitu yang A juga bisa jadi bertentangan ya karena akan sejalan dengan apa yang dibahas dengan yang E. Jadi yang paling tepat adalah yang C, teman-teman. Beberapa. Nah, kalau yang A itu udah salah juga karena ada semuanya kan gitu. Ini sih, ini juga yang bisa kita gunakan untuk mengeliminasi pilihan karena konsep berpikir pada silogisme kategori diingat ini adalah penalaran deduktif yang pada akhirnya pernyataan simpulan itu sebagai pernyataan khusus seperti itu karena dari umum ke khusus. Begitu untuk soal nomor satu. Jadi sebenarnya dari kita lihat ini aja bisa kita eliminasi. Tidak ada Eh, peserta dari sekolah ini udah eliminasi. Iya, gimana? Bu, kan banyak soal tuh yang jawabannya nggak kayak gini kan, Bu. Kayak tidak beberapa peserta lomba dari SMA Nusantara yang mahir menulis puisi bukanlah peraih juara pertama. Iya. Nah, ini tuh cara kita mengetahui ini tuh benar gimana ya, Bu? Kayak, Cara misalnya kan jarang ya, jarang sebagai simpulan yang benarnya sebagai negasi gitu ya, barangkali pertanyaannya Nasya gitu ya. iya, Bu. Nah, betul. Jarang sekali jawaban negasi, padahal kan di premisnya nggak ada negasi gitu kan maksudnya. Jadi begini, karena tadi yang A itu mengarah ke lemah semua, jadi nggak ada pembanding lagi. Kalau yang lainnya misalnya ini beberapa nih, misalnya ada beberapa, kita bisa menjadikan itu sebagai yang bisa kita perhatikan juga. Nah, karena tidak ada lagi hal lain yang mungkin menjadi pilihan, jadi jawabannya yang C gitu. Kan seharusnya peraih juara pertama gitu ya, yang jangan pakai bukan lah ya, seharusnya positif gitu, bukan bentuk negasinya. Bisa dipahami ya teman-teman ya arah pertanyaannya Nasya. Jadi kalau di premisnya tidak ada negasi, simpulan juga sebenarnya tidak akan ada negasi. Tetapi karena di antara pilihan yang lain tidak ada yang paling tepat, jadi C yang menjadi jawaban. Seperti itu. Bu, saya izin tanya, Bu. Ya, Ya kan, Bu, kan kalau saya, logika berpikir saya, Bu ya, yang mahir dalam ya, menulis puisi ini kan, di kalau secara eksplisit kan disebutin, Bu ya, di teks, di premis itu, yang ya. katanya juara pertama gitu, Bu. Jadi makanya saya mikirnya juara pertama itu pasti kan berarti punya berpidato yang sangat baik. Nah itu, Bu, soalnya kalau kayaknya cara berpikir yang C itu susah banget, Bu ya. Kayaknya, jadi yang Jadi jawabannya kemana arahnya? saya ke B, Bu. Soalnya saya ngiranya kan sebagian peserta lomba yang mahir dalam puisi itu kan
berarti juara satu Bu ya. Soalnya kan disebutin di soalnya Bu. Makanya saya Ya. mikirnya punya kemampuan berpidato yang sangat baik gitu Bu. Oh, punya jadi ke konsep berpikir ini ya tadi yang pertama ya. Bu. Jadi Jadi berurutan. Oke. iya soalnya kan biasa umumnya Eh gitu kan Bu ya kalau soal kayak gini. Ya umumnya seperti itu. Tapi persoalannya ini tuh gini, tadi yang membuat apa kabur ya, rumus ini menjadi kabur karena sebagian besar. Jadi kita mulainya dengan sebagian besar. Beda dengan kalau di sininya semua peserta lomba bulan bahasa dari SMA Nusantara memiliki kemampuan gitu. Jadi udah pasti setiap peserta itu punya kemampuan pidato. Sementara di sini sebagian besar. Nah, inilah yang menjadikan peluang bahwa oh, bisa jadi yang tadi saya bagi dua tadi ya secara logika ini apa ya bagian gitu bisa jadi bagian yang jadi juaranya itu adalah yang keluar dari yang tidak termasuk dalam kategori ini kayak gitu. Jadi memang kalau dilihat soal ini itu tidak berurutan menjelaskan tadi ya seperti saya kayak eh dari atas ke bawah gitu, tidak secara eksplisit bahwa dari umum ke khusus. Sebetulnya kalau kita amati lagi teman-teman nih, yang kedua, premis kedua, semua peserta lomba bulan bahasa dari SMA Nusantara yang meraih juara pertama, nah sebenarnya ini tidak secara langsung mengatakan bahwa itu adalah sebagian dari si A-nya, kayak gitu. Sebagian dari si A yang tadi saya tandai ya. Itu jadi ini bagian yang berbeda. Artinya sebagian ini yang dibahas pada premis satu itu adalah sebagiannya lagi bisa jadi si semua peserta ini nih adalah sebagian lainnya loh, sebagian lain dari yang ada disebutkan di premis ke satu. Berbeda tadi ya kalau kalau kita di sini yang menemukan kata semua itu udah pasti bahwa ya udah si bagian premis kedua itu adalah yang termasuk A gitu, kelompoknya si A. Nah, karena kita membaca kata sebagian di bagian awal, jadi tidak diarahkan ke menyeluruhnya secara kategorik kayak gitu. Artinya bagian yang lain gitu. Misalnya ini kan tadi si A bersifat B. A sama dengan B. Peserta lomba itu mampu berpidato. Itu kalau kita pakai kata semua ya. Kalau saya ganti dengan semua. Nah, eh, peserta lomba bulan bahasa dari SMA Nusantara yang meraih juara pertama. Nah, ini kan informasi baru ya. Mahir dalam menulis puisi itu adalah C. Nah, jadi juara pertama dan mahir baca puisi adalah C. Nah, si C itu anggota dari A ya. Secara logika kalau pakai rumus yang ini harusnya begitu. C itu adalah anggota dari A, makanya C bersifat B. Nah, jawaban B itu masuk ke logika yang ini. Kalau di sininya semua. Nah, ternyata di sininya sebagian. Jadi sebagian itu, sebagian besar peserta lomba bulan bahasa dari SMA Nusantara punya kemampuan nih. Oke, kita ambil ya. Ini pidato nih. Semua peserta lomba bulan bahasa SMA Nusantara yang meraih juara pertama ternyata mahir dalam menulis puisi melebihi peserta dari sekolah lainnya. Oke, kita abaikan dulu aja ke yang lainnya ya, ke puisi dan juara pertamanya dulu aja. Nah, kita nggak tahu, tidak ada indikator hubungan atau time penengah antara peserta juara satu itu apakah dia termasuk yang sebagian besarnya tadi atau tidak gitu. Kayak gitu. Jadi ini sebenarnya tidak ada yang menengahi di dalam premis ini. Kalau saya katakan premis yang hadir pada soal ini nomor satu, jadi sama-sama premis khusus keduanya. Kayak gitu. Jadi kalau biasanya logika kita adalah ke sini, ada langsung ketemu premis umum ke premis khusus, ternyata di sini karena ada kata sebagian, ini tentu saja bukan premis umum, jadinya ke premis khusus. Jadi dua-duanya premis khusus, PK1 dan PK2. Nah, lalu PK umumnya mana dong? PK umumnya misalnya A adalah peserta lomba dari SMA Nusantara, bukan dari yang lainnya gitu. Jadi ada premis lagi di atasnya sebenarnya harusnya kayak gitu teman-teman. Makanya arah jawabannya adalah ke C. Sehingga mungkin hadir bukan karena memang diarahkan pada pilihannya juga ini A dan E salah, lalu yang B. Nah, yang B sih ya yang mungkin paling mengecoh ya karena tadi teman-teman juga banyak ke B ternyata karena memang secara logika nih kalau ini diganti semua aja pasti jawabannya yang B. Tapi karena ini sebagian, oh berarti keduanya ini hadir sebagai premis khusus.
premis khusus gitu. Kenapa kok kan ini ada semua, tapi kenapa nggak jadi premis umum? Karena spesifik itu mengarah kepada yang juara satu saja, kan tidak mungkin semuanya juara satu. Juara satu itu ya sebagiannya, kayak gitu. Berarti Bu ini Barangkali. khusus kalau premis kedua-duanya sama-sama khusus gitu bakal logika berpikirnya kayak Iya, gini Bu. betul, betul. Kalau di sini udah semua, udah pasti kayak pakai penerapan rumus ini ya, teman-teman ya. Gitu. Jadi kita dibawa ke yang lebih lebih luas lagi dari sekadar rumus ini. Jadi diturunkan pengaplikasiannya. Berarti gugur Bu ya kalau dua-duanya premis khusus gugur eh, yang pertama ini Pak Bu. Cara pertama ini. Iya, iya, karena betul Oke, terima kasih Bu. sebagian ya. Iya, sama-sama. Ada lagi kah? Bu, boleh nggak nanti kita bahas nomor 4 tentang deep work? Berempat boleh? Bu, izin bertanya, Bu. Iya, Berarti dalam kondisi soal seperti ini, Bu, berarti seandainya kita memilih gitu, Bu, karena di sini kan dua-duanya khusus ya, Bu. Berarti kita harus memilih salah satu dari pernyataan khusus itu ya, Bu, ya. Seandainya soalnya seperti ini gitu. Tidak harus bisa memilih. Gimana harus memilih salah satu? salah satu pernyataan yang khususnya, Bu. Karena kan biasanya kalau soalnya kan pernyataan umum dan pernyataan khusus. Berarti kan Oh kita iya, iya. rumus. Ini Berarti ada kok dua khususnya ya. Oke, oke, saya nah, paham. Jadi mungkin arah pertanyaannya gimana dengan yang pidato itu ya? Itu kan iya, Bu, gimana betul. dengan premis? Nah, betul. Eh, iya betul, bisa jadi yang paling logis aja hubungannya. Jadi tidak mengarah ke semuanya, betul. Karena kan secara khusus ya, kesimpulannya secara khusus. Kalau keduanya harus hadir, berarti simpulannya bersifat umum dong, bukan penalaran deduktif namanya. Kayak gitu Oke, ya, Bu. karena dua-duanya premis khusus. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi? Oke, kalau tidak ada saya lanjut ke soal nomor berapa tadi? 4 ya. Soal nomor 4 saya tampilkan teman-teman. Baiklah, ini soal nomor 4. Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan di bawah ini yang paling mungkin benar? Oke, paling mungkin benar itu berarti informasinya inferensial ya teman-teman. Maksudnya inferensial adalah tidak secara langsung eksplisit keluar dalam teksnya, eh, tetapi itu tersirat di dalam teksnya, itu inferensial. Paling mungkin benar, tapi kecenderungannya adalah benar karena ada datanya di dalam teks. Jadi kita punya dasar untuk menyebut itu sebagai kemungkinan ya, gitu. Terbukti dengan teksnya. Baiklah, yang dinyatakan oleh tes katanya sebuah studi tentang produktivitas karyawan di perusahaan konsultan menemukan fakta bahwa karyawan yang menggunakan metode ini DW berarti lebih bagus daripada eh, proyek ya dalam hal menyelesaikan proyek lebih cepat. Oke. Lebih bagus daripada metode biasa, daripada yang biasa. Kayak gitu. Dalam hal apa? Dalam cepat selesai proyeknya. Lalu pernyataan kedua adalah karyawan yang mengikuti pelatihan manajemen berarti manajemen waktu. Manajemen waktu itu katanya gimana? Menghasilkan kualitas laporan lebih baik daripada, oke. Lebih bagus juga daripada yang tidak pelatihan, tidak manajemen waktu. Dalam hal apa? Dalam kualitas laporan. Kualitas laporan. Namun, untuk karyawan yang menerapkan sistem kerja lembur setiap hari, tidak terdapat perbedaan signifikan dalam produktivitas dibandingkan dengan karyawan yang bekerja sesuai dengan jam kantor. Berarti bisa jadi lembur itu sama dengan normal, gitu kan? Tidak terdapat perbedaan signifikan. Oke, bisa jadi mengarah ke sama saja. Yang ditanyakan yang paling mungkin benar. Sistem kerja lembur setiap hari sebaiknya dihentikan karena tidak meningkatkan produktivitas. Nah, jadi ini bisa jadi sebagai asumsi ya, yang mendasar yang benar secara logika teks. Kenapa? Karena dia sejalan dengan yang ketiga ya. Ya ngapain lembur kalau ternyata sama-sama aja hasilnya.
tidak meningkatkan produktivitas, ya udah lebih baik tidak lembur. Apalagi kalau diambil ke logika ada uang lembur dan sebagainya gitu kan. Lalu kombinasi metode dipuk dan pelatihan manajemen waktu akan memberikan hasil optimal bagi karyawan. Nah, sebetulnya ini kayaknya pengecoh yang sangat kuat nih teman-teman. Kenapa? Karena ini spekulasi ya, berupa spekulasi. Jadi bukan bukan argumen yang kuat kalau dilihat karena tidak ada yang menyatakan mengenai bagaimana kalau dikombinasikan kayak gitu ya. Jadi argumennya jauh terhadap kebenaran. Kemudian berikutnya yang ke yang C, karyawan yang bekerja dengan metode biasa pasti mengalami penurunan produktivitas setiap bulan, penurunan. Nah, mengalami penurunan ini kan berarti sebagai apa ya? Pasti mengalami penurunan, kayak udah jadi tren gitu kan si menurunnya produktivitas itu, dan itu tidak dibahas dalam teksnya, apalagi pasti, ini ada kata pasti. Kemudian pelatihan manajemen waktu lebih efektif diterapkan pada karyawan yang menggunakan dipuk daripada yang bekerja dengan metode biasa. Nah, ini efektif ya. Ngomongin efektif. Nah, dasar dasar efektifnya itu dari mana sebenarnya ini nggak jelas juga ya. Jadi tidak membandingkan efektivitas pelatihan pada kelompok normal atau dipuk gitu ya. Tidak bahas efektivitasnya. Premisnya gimana tadi? Kan nggak berhubungan ya antara manajemen waktu dengan, jadi itu dua premis yang berbeda. Jadi nggak ngebahas bagaimana keefektifannya ketika di apa di dikombinasikan kayak yang B. Jadi ini spekulasi juga, sama-sama spekulasi. Jadi dua hal yang berbeda. Ini cuma memberitahu bahwa di manajemen waktu lebih baik dari yang tidak manajemen. Lalu di PUK juga lebih baik daripada yang biasa. Itu tidak secara khusus membandingkan antara di PUK dan manajemen waktu gitu intinya teman-teman ya. Jadi konteks soal ini hati-hati, barangkali teman-teman lebih ke bagaimana perbandingan ya antara dua hal ini. Kita abaikanlah misalnya yang lembur. Kayaknya lebih menohok kepada dua hal ini dibandingkan, padahal itu tidak secara dewe versus gitu kan, tidak secara dipuk versus manajemen waktu, sebenarnya nggak ke situ arahnya, cuma ngasih tahu bahwa nih ada dewe dan itu lebih bagus dari yang biasa, nih ada ini dan itu lebih bagus daripada yang tidak manajemen waktu, ini ada yang normal dan itu lebih sama aja, nggak ada bedanya dengan yang lembur kayak gitu. Jadi nggak ngebahas tentang versus versusnya sebenarnya, lebih kepada efeknya masing-masing secara khusus kayak gitu. Makanya untuk pernyataan B dan D ini tidak berdasar sebenarnya karena itu spekulasi aja. Sama yang nggak ada hubungannya dengan versus versus gitu, nggak ada gimana apa mana nih yang lebih baik daripada Dewi ataupun manajemen waktu kayak gitu. Lalu bekerja sesuai jam kantor normal lebih menguntungkan secara finansial, ini juga tidak dibahas. Makanya yang paling berdasar argumennya adalah yang A gitu. Karena ngomongin ini udah jelas kalau normal itu sama aja dengan lembur, ngapain lembur, ya udah normal aja bisa dilakukan misalnya tanpa kalau diambil ke jauh ya ke gaji dan sebagainya gitu. Kayak gitu ya. Tapi Bu ya, Bu Iya. izin Ya, berbicara Bu ya. boleh. eh di Port kan sama manajemen waktu ini benar-benar sama punya keuntungan gitu Bu. Jadi kalau dikombinasikan kan eh umumnya kan bakal ngasihin optimal Bu harusnya kan. Kan cepat plus Iya. kualitas laporannya bagus gitu Bu. Itu kan optimal hasilnya bagi karyawan gitu Bu. Dua-duanya kan Nah, iya, sama-sama betul. boleh asumsi bukan dua-duanya. Sama-sama bagus ya. Kalau Iya, dikombinasikan, tapi kan itu belum pasti juga ya. Jadi kita perlu ada data apa namanya khusus yang akan menguatkan bahwa itu akan terjadi gitu. Jadi memang secara umum kayak gitu, secara umum ya. Kayaknya nih kalau Dipuk dan manajemen waktu digabungkan kayaknya efektif deh, kayaknya bagus deh gitu kan. Nah tapi kita harus
kalau untuk berbicara seperti itu harus punya dasar yang kuat gitu. Misalnya ada lagi satu premis tambahan gitu yang mengarahkan bahwa dua-duanya teh digunakan dan itu menguntungkan perusahaan misalnya. Kayak gitu. Nah, ini kan nggak Soalnya ada nggak penghubung. make Jadi gitu bu. gimana? Yang ngelambahin B ini cuma gara-gara perusahaan yang nggak make atau gimana bu? Gara-gara Ga- Gara-gara nggak ada penghubungnya. nggak ada Nggak ada yang penghubung. menghubungkan antara ini dan ini ya betul. Tapi kenapa bu? Saya waktu di kelas ada soal persis kayak gini gitu bu. Tapi beda konteks ininya, bukan kantor. Tapi saya memilih B itu bener bu. Kayak pola ya. Kayak Iya. polanya seperti itu ya. Kalau di Eh, kelas eh, tuh bener saya bu. Makanya saya tahu kok salah ya makanya aneh bu. kita harus lihat dulu juga ya. Karena nggak bisa dilihat, karena bisa jadi konteksnya berbeda pembahasan itu. Nanti saya cek yang di mana. Yang tentang apa? Saya pas KLM bu, PU juga. Hmm. Nanti harus dicek dulu ya. Kita nggak bisa langsung misalnya, oh ini yang benar yang mana? Karena harus lihat dulu konteksnya. Kalau lihat ke pola aja kan nggak kuat juga ya. Oke, Oke. nanti KLM ya. Nanti saya cari ya. Iya bu. KLM Gitu sih awal-awal bu. kurang lebih. Awal ya nanti oke. PPU PU PU yang satu kayak tentang. mukanya nggak tahu PU dua lupa lagi saya bu. Oke, ada lagi nggak yang lain ya? Jadi sementara ini jawaban saya kenapa kok yang tadi mana? Yang B lemah karena itu spekulasi dan tidak ada penengahnya ya, teman-teman. Artinya kita butuh sesuatu yang menguatkan biar itu dianggap benar. Bu bisa nggak nanti nomor 6 dijelaskan juga? Boleh. Saya saya mau bertanya soalnya yang nomor 6 karena di pernyataannya tuh dia bilang dalam kota meningkat tajam. Sedangkan jawabannya juga meningkat tajam. Nomor 6 ya. Oh, jawabannya meningkat tajam. Iya Bu, soalnya di sini kan dia bilang saat ini volume kendaraan di gerbang tol meningkat sangat tinggi karena sedang berlangsung long weekend. Biasanya Mm-mm. jika long weekend tiba dengan cuaca cerah, volume kendaraan di gerbang tol dalam kota meningkat tajam. Nah, simpulan yang benar tuh B. Saat ini volume kendaraan di gerbang tol dalam kota meningkat tajam. Itu kenapa ya? Nggak yang A, saat ini sedang berlangsung long weekend dengan cuaca cerah. Bentar, saya cek dulu ya. Nomor 6 ya. Bu saya kayak kenapa ya bu aneh bu yang nomor itu bu. Bentar, kita harus lihat barangkali emang aneh. Bentar ya. Saya tampilkan dulu soalnya. Oh, jadi teman-teman jawabnya apa? Saya A bu. Saya juga A. Kalau dilogikakan ke jika-jikaan itu hipotesis berarti ya? Iya Silogisme bu. hipotetik. Gimana? Saat ini volume kendaraan di gerbang tol dalam kota meningkat sangat tajam. Meningkat sangat tinggi. Meningkat sangat tinggi. Sangat tinggi, sangat tajam. Meningkat sangat tinggi, tinggi. P karena saya ini berarti kausal ya? Salah tanda. Ini long weekend ya. Biasanya jika long weekend tiba dengan cuaca cerah, long weekend berlangsung long weekend. Volume kendaraan di gerbang tol dalam kota meningkat tajam. Cerah, meningkat tajam. Jawabannya ini saat ini volume kendaraan dalam kota meningkat tajam. Iya ya, harusnya ke soal ke cerah ya. Ntar saya amati dulu. Nggak ada pengecoh lagi kah? Yang ini pemudik udah pasti salah. Kepadatan ekstrem, ekstrem dengan meningkat tajam berbeda. Sedang berlangsung weekend dengan cuaca cerah. Oh bukan sedang, oh ini jelas salah. Antara A dan B ya? Yang benar seharusnya yang A ya? Saat ini sedang berlangsung weekend dengan cuaca cerah. Kenapa jadi yang B? Saya cek dulu ke ini. Kuncinya benar yang B teman-teman. Iya bu. Jika long weekend tiba dengan cuaca cerah akan terjadi kendaraan yang meningkat tajam gitu kan ya. Saat ini volume kendaraan meningkat sangat tinggi. Kalau
kendaraan itu meningkat tinggi, apakah udah pasti karena long weekend? Menurut premis ini, saat ini volume kendaraan di gerbang tol meningkat sangat tinggi karena sedang berlangsung long weekend. Iya Bu, kalau Biasanya secara premis kan ada itu Bu, karena sedang berlangsung long weekend. long weekend. Biasanya kalau long weekend itu cuacanya cerah, volume kendaraan meningkat tajam. Kok dua-duanya ya ada? Seharusnya long weekend ini udah jelas ya. Jadi yang B itu udah disampaikan di sini ya, udah ada dia tapi sebagai simpulan. Nanti saya cek lagi ya ini ya. Betul sih kayaknya agak agak harus dipahami kalau emang benar yang B. Karena yang B itu justru mengulangi apa yang ada di dalam premis ini, bukan menyimpulkannya ya. Sama persis kan? Meningkat tajam. Volume kendaraan di gerbang tol meningkat tajam. Seharusnya kalau ini meningkat tajam berarti cuaca cerah. Iya, bisa jadi ke A. Harusnya ya. Nanti saya cek kembali ya teman-teman ya. Ini jadi catatan. Bisa jadi ini coba saya tulis dulu karena logikanya ia mengarah ke A. Harus diamati kembali. Jadi logikanya benar teman-teman. Logika teman-teman benar. Nanti saya cek apakah ada eh, kesalahan di ini atau bagaimana begitu ya. Karena yang B itu mengulangi ya. Atau ada yang lain nggak yang ke logis ke B? Kita diskusi. Berterimakah dengan opsi B? Penyebabnya udah pasti disebutkan bahwa itu terjadi gara-gara long weekend. Dan benar juga terhadap kalimatnya ya. Bu, nanti juga Apa boleh, karena gimana? nanti juga boleh nggak nomor 8 itu juga tentang mendasari argumen. Oh, nomor 8. Oke. Bu, Jadi 6 gimana nggak? Gimana? izin beri pendapat Bu, mungkin kalau dari yang saya baca, sebenarnya kan saya juga jawabnya A Bu, cuma mungkin Hmm. kenapa jawabannya B, karena di kalimat kedua katanya kan biasanya Bu, jadi kan cuman asumsi. Oh, iya, 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 benar, benar, benar. Ini ya, ada biasanya. Ya, jadi cuman spekulasi kayak tadi Bu, bukan tidak bisa dipastikan benar atau salahnya. Yang artinya eh bisa jadi karena ada hal lain gitu ya, bukan karena cuaca gitu. Iya Bu, bisa Bisa aja. jadi karena ada apa misalnya kecelakaan misalnya gitu ya. Iya Bu. Ke sana mungkin arahnya ya, teman-teman ya. Iya betul karena oh iya, saya bisa menangkap kemungkinan ke situ arahnya karena ada kata biasanya. Iya. Jadi tidak secara pasti bahwa itu terjadi karena cuaca cerah. Bukannya biasanya juga ada juga volume kendaraan di gerbang tol dalam kota meningkat tajam. Iya, maksudnya meningkat tajamnya itu biasanya itu karena cuaca cerahnya loh, bukan lo gimana kalau jadi nggak ada penjelasan ini long weekendnya cerah atau tidak gitu. Jadi nggak secara langsung bahwa setiap long weekend itu adalah cerah. Tapi di sini long weekendnya kita nggak tahu apakah ke arah cerah atau ke tidak cerah. Yang pasti terjadi peningkatan. Nah, bisa jadi gara-gara hal yang lain begitu ya. Gara-gara misalnya tadi ada apa ya, ada kemacetan gara-gara kecelakaan kah? Atau hal lain lah faktor yang lain. Berarti Bu ini harus teliti benar-benar ke premisnya benar-benar harus teliti Bu ya. Iya Perkatanya betul. itu bisa Iya, nentuin itu cuma spekulasi atau asumsi atau benar fakta itu. iya betul. Apalagi kalau ada kata-kata yang sifatnya relatif ya teman-teman ya. Kayak biasanya atau misalnya hal lain sebaiknya. Pokoknya nggak bersifat pasti aja. Ya, gitu ya. Berarti terima kasih tadi yang sudah memberi pencerahan. Siapakah? Saya juga tadi luput dengan bentuk itu. Mana lagi kah teman-teman? Ini kayaknya di PU seru ya. Kalau dibahas setiap ini Nomor akan lama 8, Bu. menghabiskan 8. Boleh. Soalnya kan saya pernah ada soal seperti ini. Tapi tuh dia kalau nggak salah membicarakan
tentang Tentang isu lingkungan juga sih, kalau nggak salah. Tapi beda soal dia tuh kan dia bilang banyak toko retail yang memberikan insentif diskon bagi pembeli. Kenapa nggak yang A gitu, ingin menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. oke. Bukannya Kenapa nggak paling ya? efektif A gitu. Hmm. Terima Yang kasih ya, Bu. ditanyakan apa? Iya, sama-sama. Mendasari argumen. Oke. Argumen itu adalah satu hal yang harus dianggap benar ya. Argumen itu adalah pandangan yang berdasar. Ini argumen. Argumen itu adalah pandangan atau pendapat ya yang berdasar sehingga dianggap benar. Jadi ini tuh kayak yang ini tuh harus benar sehingga teksnya berjalan gitu loh teman-teman ya. Sehingga dianggap benar. Jadi harus logis tapi hubungannya harus logis tentu saja. Nah, itu ya eh tentang argumen dulu. Nah, di sini hadir beberapa pernyataan yang bisa kita jadikan sebagai data ya, yaitu pernyataannya adalah untuk menggantikan kantong plastik sekali pakai dalam, oke. Pertama, pernyataan satu, kantong plastik itu diganti ya. Kepanjangan plastik aja ya. Plastik itu diganti. Plastik diganti dengan tas kain. Pernyataan kedua adalah banyak di antara mereka yang membawa tas kain sendiri saat pergi ke pasar tradisional maupun supermarket. Nah, jadi perilaku didukung oleh perilaku masyarakat ya. Perilaku masyarakat bahwa mereka itu membawa tas plastik. Lalu yang ketiga adalah pengamat lingkungan melihat bahwa fenomena tersebut berdampak signifikan terhadap pengurangan. Nah, jadi eh, berarti fenomena ini mengurangi plastik. Oke, berarti mengarah ke hal yang positif ya, bahwa pertama sudah ada pandangan dari masyarakat bahwa plastik itu bisa diganti dengan tas kain dan itu diterapkan oleh masyarakat dibawa ke pusat perbelanjaan dan menurut pengamat itu ternyata ini berdampak signifikan dalam mengurangi sampah plastik. Nah, yang paling mendasari ini apa? Yang paling mendasari atau yang menguatkan ya? Yang manakah yang menguatkan pandangan itu berdampak? Pengamat lingkungan kan ke sini kan fokusnya. Yang manakah yang paling menguatkan bahwa benar itu adalah berdampak. Jadi yang semakin mendorong si masyarakat melakukan itu. Oke, kita lihat A. Masyarakat perkotaan ingin menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan melalui penggunaan tas kain. Ingin menunjukkan. Sebenarnya bisa jadi juga karena pertanyaannya kan paling itu berarti ada beberapa pilihan yang mungkin kayak gitu. Nah, sementara eh, di sini tapi yang harus ditekankan berarti lahir dari motivasi dari masyarakat sendiri ya, teman-teman, lahir dari masyarakat sendiri. Jadi ini motivasi masyarakat. Sementara itu, bagaimanakah kalau motivasi dari masyarakat, apakah itu bisa menjadi hal yang mendasari tentang argumen tadi? Ya, jadi bukan kepada perilakunya ya, bukan hati-hati jangan fokus kepada perilaku yang itu sudah dilakukan oleh masyarakat, tapi kita melihat apa sih yang membuat masyarakat itu melakukan perilaku tersebut gitu. Jadi dorongan manakah yang bisa membuat lebih banyak masyarakat melakukan hal demikian dan sampai berpengaruh terhadap penggunaan plastik, apalagi dibawa kemana-mana ke supermarket maupun ke tradisional gitu. Karena dilihat juga kecenderungan di kenyataannya kan agak susah ya kalau kita benturkan dengan kenyataan seperti itu. Nah, artinya apakah motivasi yang lahir dari masyarakat itu bisa langsung berhubungan dengan argumen pengamat tadi yang memandang bahwa oh ini tuh berdampak signifikan loh kesadaran masyarakat tuh gitu. Apakah hanya dah lahir dari itu saja?
Terus yang kedua, yang B. Yang B itu penggunaan tas belanja kain membutuhkan kebiasaan baru untuk selalu membawa. Nah, ini nggak ada hubungan mendasar tentang sebab akibat kenapa bisa jadi apa signifikan ya. Tidak mengarah kepada signifikan. Penggunaan tas belanja kain membutuhkan kebiasaan baru untuk selalu membawa tas saat bepergian. Tidak mengarah kepada signifikan, justru ini malah jauh dari kata signifikan. Kegiatan berbelanja masyarakat tidak hanya terbatas di pasar, ini nggak berhubungan. Produsen kantong plastik mulai beralih memproduksi tas kain sebagai diversifikasi usaha. Diversifikasi usaha bisa jadi banyak toko retail yang memberikan insentif diskon bagi pembeli yang membawa tas belanja sendiri. Nah, kemungkinannya ini yang paling ya, yang paling itu yang E. Teman-teman yang paling mungkin itu tadi A mungkin. Ini jelas salah, yang ini jelas salah, yang ini mungkin, yang ini juga mungkin. Bisa jadinya A, D, E. Nah, di antara A, D, E ini mana yang paling mungkin mengarah kepada dukungan bahwa signifikannya loh gitu. Signifikan itu apa sih? Berarti kan dampaknya besar gitu. Besar kelihatan dampaknya berarti. Jadi bukan yang cuma kelihatan oh iya ya banyak digunakan, tapi lebih kayak besar-besaran gitu dan itu dapat mengurangi. Ada fenomena lagi. Fenomena itu berarti gejala perubahan. Perubahan. Sementara kalau dasarnya adalah motivasi, itu akan kurang berhubungan dengan signifikan yang dimaksud oleh pengamat tadi. Gitu. Jadi kayak ada yang manakah yang menjadi dorongan paling kuat untuk mengarah kepada signifikan gitu teman-teman intinya. Dorongan kuat. Nah, yang paling kuat itu ya ini kemungkinan masyarakat karena tergiur dengan diskon, akhirnya mereka menggunakan tas kain gitu. Akhirnya itu digunakan. Seperti itulah ya. Jadi tidak berdasar dari apa hanya motivasi saja. Kalau motivasi kurang kurang kuat sebagai dasar pendorong, sebagai faktor pendorong. Itu barangkali. Jadi Terima logikanya, ayo kasih. kalau kalau lebih ya sama-sama. Kalau lebih banyak toko yang ngasih diskon, lebih banyak yang pakai gitu plastik, plastik salah, kainnya. Artinya si plastiknya diganti dengan tas kain kayak gitu. Apalagi kalau kita lihat ke kata ingin menunjukkan ini relatif ya. Berarti kalau inginnya dihapus beneran mana, Bu? Tetap ke motivasi sih, tetap ini jatuhnya sama-sama kayak motivasi. Masyarakat menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan melalui penggunaan tas kain. Karena Itu masih lingkupnya niat gitu, Bu, bukan iya, tindakan. iya betul. Jadi dorongannya loh, dorongan yang kayak apa sih yang bisa berpengaruh, yang bisa bikin menjadi apa pendorong sangat kuat biar masyarakat tuh menggunakan gitu. Kan kalau cuma ingin mereka belum tentu melakukan tindakan itu kan, ingin gitu. Makanya ini yang paling nyata itu. Jadi semakin logikanya jelas. Oh mereka tuh kayak kenapa sampai ke kemana-mana ke supermarket ataupun tradisional kok pakainya kantong tas kain gitu. Karena tergiur dengan ini. Makanya itu sangat ini loh yang paling masif, yang paling besar pengaruhnya. Gitu barangkali jawabannya untuk nomor berapa tadi 8. Bu, izin bertanya Iya, lagi. Maaf ya Bu, aku suka nanya. Ini out of context sih, tapi kayak iya. PPU itu yang kelompok kata berpasangan tetap kan waktu kemarin Ibu pernah ceritakan. Coba katanya diulang 2 kali ini. Nah, Iya. nomor 1 yang di try out, dia bilang jawabannya energi terbarukan. Bukannya kalau diulang 2 kali jadi energi-energi terbarukan. Bukan energi terbarukan. Itu. Gimana nih, teman-teman kita beranjak ke PPU kah? Atau masih ada yang mau bahas PU? Waktu Masih kita, oh PU, iya Bu. waktu kita. Masih PU. Oke, Nasya bentar ya. Ini katanya ada yang masih biar ini Mas, biar beres dulu PU-nya. Gak apa-apa, Nanti Bu. kita ke itu. Oke, 17-18, Bu. 17 18. 17.
Tapi teman-teman kayaknya sampai 20-30 ya. Nggak apa-apa ya. Karena sisanya kita gunakan untuk PU nih. PU salah, PPU. Saya coba ke 17 dulu. Mudah-mudahan bisa kita maksimalkan dengan 18. Ya, kita cek nomor 17. Profesor B menyatakan bahwa dalam 2 tahun terakhir terjadi peningkatan frekuensi banjir bandang di daerah X karena adanya alih fungsi lahan di kawasan hutan lindung di hulu sungai. Manakah pernyataan berikut yang jika benar akan memperkuat pernyataan Profesor B? Oke. Kata profesor apa? Kata profesor adalah 2 tahun terakhir. Nah, peningkatan frekuensi banjir itu terjadi karena adanya alih fungsi lahan. Jadi ada hubungan ya antara frekuensi dengan alih fungsi lahan. Tapi itu terjadi pada 2 tahun terakhir. Yang mana yang memperkuat? Di daerah X, hutan lindung di hulu sungai memang berfungsi sebagai penahan air hujan. Penahan air hujan ini salah ya, pasti ya. Alih fungsi lahan di kawasan hutan lindungan, alih fungsi lahan di kawasan hutan lindung tidak hanya terjadi di daerah X tapi juga daerah lain. Udah pasti salah karena ngomongin lain-lain. Curah hujan di daerah X dalam 2 tahun terakhir justru cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Curah hujan X dalam 2 tahun terakhir justru cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini ada kata justru ya yang apa namanya kita soroti, ada kata justru. Berarti kalau justru itu kebalikan ya, pertentangan ya. Tentang apa? Oh, oke. Eh, justru cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi nggak ada hujan tapi kok tetap banjir gitu ya. Frekuensi banjir bandangnya meningkat gitu kan. Artinya mana yang menguatkan? Berarti ini bisa jadi. Kawasan hutan lindung di hulu sungai daerah X sebagian besar telah diubah menjadi lahan pertanian dan permukiman. Kawasan hutan lindung sebagian besar telah diubah menjadi lahan pertanian ini juga mungkin. Daerah X dikenal sebagai wilayah yang rawan terjadi bencana hidrometeorologi. Dikenal menjadi daerah rawan bencana hidrometeorologi itu belum tidak sama dengan meningkat gitu ya. Betul kan? Tidak sama dengan meningkat frekuensinya. Frekuensinya. Seperti itu. Jadi yang ini lemah. Nah, tadi yang paling mungkin itu C, D. Curah hujan daerah X dalam 2 tahun terakhir justru cenderung menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini menguatkan bahwa jadi curah hujannya meningkatnya frekuensi banjir itu bukan gara-gara hujan, tapi gara-gara alih fungsi lahannya kayak gitu. Terus kawasan hutan lindung, aduh bentar ya teman-teman, saya izin minum dulu. Yang ditanyakan yang memperkuat ya. Jadi Profesor B itu ingin menegaskan bahwa di daerah X itu frekuensi banjir bandangnya meningkat itu gara-gara hutan apa alih fungsi lahan di kawasan hutan lindung. Begitu ya. Jadi bukan karena banjirnya. Nah, yang paling memperkuat bahwa itu terjadi adalah yang C karena sudah jelas eh, ngomongin hujan ya. Kan ini udah benar. Alih fungsi lahan itu menyebabkan banjir bandang. Tapi yang menyebabkan semakin kuat adalah yang sangat menguatkan lagi adalah ini. Bahkan nggak ada hujan pun, bahkan hujannya sedikit pun tetap meningkat gitu. Gitu. Jadi kalau yang ini cuma penyebutan. Kalau ini cuma penyebutan bahwa itu adalah sebab, ini tuh sama dengan sebabnya dan itu disebutkan di atas. Terjadi karena alih fungsi lahan. Gitu kan. Jadi ini menyebutkan sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Kalau yang C menguatkan sesuatu yang disebutkan tadi di atas. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Begitu untuk soal nomor 17. Bisakah dipahami teman-teman? Bisa, Bu. Boleh lanjut, Bu, langsung 18, Bu. 18. Satu lagi ya ini. Iya, Bu, Kita nggak cek apa. 18. Oke. Yang ditanyakan adalah
Ini ada dua syarat bagi calon mahasiswa untuk memiliki nilai UTBK. Calon mahasiswa di UI gitu ya. Diberlakukan syarat bagi calon mahasiswa untuk memiliki nilai UTBK di atas ambang batas atau lulus jalur prestasi untuk dapat diterima di program studi impian mereka. Andi telah dinyatakan lulus jalur prestasi di program studi impiannya dan merasa sangat senang. Simpulannya, Andi pasti akan diterima di program studi impiannya. Nah, simpulannya Andi pasti akan diterima di program studi impiannya. Syarat diterima di prodi impian memiliki nilai dan atau lulus jalur prestasi. Faktanya, Andi telah dinyatakan lulus jalur prestasi di prodi impiannya. Apakah pasti benar? Syaratnya ada dua ya. Syaratnya ada dua atau ya dia kalau mau masuk ke UI syaratnya adalah nilai UTBK di atas ambang atau lulus jalur prestasi. Andi udah dinyatakan lulus jalur prestasi. Simpulannya Andi pasti akan diterima di program studi impiannya. Pasti benar, kesimpulan pasti salah, dipastikan salah, mungkin benar. Simpulannya dapat nilai. Kalau tidak dapat nilai ini jelas salah. Jawabannya ini apa? Mungkin benar ya? Ntar, mungkin benar atau pasti benar? Harusnya pasti ya Bu ya. Atau Iya gimana? kayaknya. Andi kan udah lulus ya? Jalur prestasi. Diberlakukan syarat bagi calon. Apa mungkin ada syarat lain? Bagi calon nilai UTBK di atas ambang batas atau lulus jalur prestasi. Pilihan kan ini atau itu pilihan kan? Kalau nggak lewat UTBK, lewat prestasi. Andi udah dinyatakan lulus jalur prestasi. Seharusnya Andi itu diterima. Bener dong ya harusnya ya. Atau karena sangat senang ya muncul variabel barunya. Bisa jadi mengarah ke situ. Tidak disebutkan sebelumnya dalam premis, tapi dia merasa senang. Tapi simpulnya bener kok. Tapi kan Bu kayaknya sangat senang tuh cuman eh, Apa? kata tambahan aja ngabarin perasaannya gitu. Iya, kecuali sisi variabel barunya kecuali adanya di simpulan gitu. Kalau ini kan adanya di premisnya ya, jadi nggak masalah sebenarnya. Simpulannya tetap sama kan, Andi diterima gitu ya, kelogisannya ya. Iya Bu. Nah ini baru. Yang lain juga sama ya. Ini ada yang mengarah ke D nggak? Kayaknya hampir semua kayaknya ya. Kalau lihat dari premisnya. Nah ini baru nih harus saya cek lagi. Ya ya teman-teman ya. Konsep berpikirnya benar kok. Ini simpulannya yang keluar kan yang paling mungkin keluar sebagai simpulan tuh Andi tidak diterima atau Andi diterima gitu kan. Dan simpulannya udah bener kan. Andi diterima. Lalu persoalan yang mengarah ke mungkin apa ya? Karena kalau mungkin benar setengahnya lagi mungkin salah dong ya. Betul nggak teman-teman? Kalau sifatnya masih mungkin kan ini masih 50-50, 50%-nya benar, 50%-nya ya eh, mungkin salah. Ataukah kejauhan sih kalau kita ngomongin misalnya Andi terkendala dengan apa ya? Akomodasi misalnya dengan biaya kejauhan ya kalau kita berpikir ke sana. Karena udah jelas syaratnya ada dua. Ya ini agak saya juga agak merasa aneh ya. Nanti saya cek lagi ya ini yang 18 apakah kesalahan dikunci atau bagaimana. Gitu ya teman-teman ya. 18 pandangan saya juga condong ke A kalau lihat premisnya seperti ini. Oke, begitu. Ada lagi kah? Sudah Nomor Bu, satu terima kasih PPU. Bu. Udah, sama-sama. Kita ke PPU ya. Oke, Iya, ke PPU. Ada Nasya ya. Oke, gimana iya PPU? Bu. Nomor satu yang Ibu bilang disebutkan 2 kali. Disebutkan dua kali. Sebetulnya itu bukan satu-satunya ukuran ya, Nasya ya. Gini, yuk PPU. Saya cari dulu soal PPU. Terus setelahnya ya.
Nomor berapa? Satu kalau nggak salah tata kata, kata berpasangan tetap. Oh, kalau di data saya ini pengalaman autentik ya, nomor satunya itu. Oh, Bentar, bentar, saya cari apa deh. ya? Baiklah, kelompok kata yang merupakan pasangan tetap. Nah, teman-teman, pasangan tetap itu atau istilah lainnya kolokasi adalah kata-kata yang sudah baku, sudah lazim sebagai kata yang berpasangan. Jadi, maksudnya pasangan itu terikat ya, terikat. Artinya sudah menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan. Sebetulnya keterikatan itu dapat langsung kita lihat dari konteksnya, konteks bidang yang sedang dibahasnya. Artinya begini, karena kata-kata pasangan tetap itu ukurannya relatif ya. Kadang-kadang dia akan menjadi pasangan tetap, tapi ada yang jauh lebih berpasangan secara terikat gitu. Ya, jadi kadar-kadar ketetapannya itu nggak sama pada setiap kata. Nah, di sini kalau dilihat energi terbarukan, sektor swasta, tenaga surya, biaya awal, perencanaan matang, tentu saja perencanaan matang ini udah pasti bukan jawabannya ya. Bisa kita pahami bahwa itu adalah bukan bukan apa namanya bukan identitas, ini adalah frasa yang matang di sini bersifat definisif atau deskriptif. Jadi menguatkan makna dari perencanaan, ya menambah informasi dari kata perencanaan, bukan membangun, bukan sama-sama membangun makna baru. Tuh, jadi ini jelas salah. Kemudian mana lagi nih? Biaya awal juga ini udah salah karena sifatnya yang awal ini adalah deskriptif terhadap kata biaya, sehingga itu tidak terikat secara makna bahwa kata biaya itu harus dengan kata awal. Lalu bagaimana dengan tenaga surya? Nah, sebenarnya energi terbarukan, sektor swasta, tenaga surya, ini ketiganya punya keterikatan makna ya masing-masing. Namun kalau kita lihat dari yang manakah yang paling terikat, itu tentu saja yang sudah menjadi identitas sendiri, yang sudah menjadi identitas sendiri, yaitu kata energi terbarukan ya jawabannya ya. Ini sudah sangat jelas energi terbarukan apakah bisa kita ganti dengan bentuk kata yang lain. Jadi kalau yang namanya kolokatif itu atau kolokasi atau pasangan tetap, ketika kita uji sinonim, itu akan gagal, teman-teman ya. Gagal. Kenapa gagal? Karena dia nggak enak. Walaupun misalnya kayak apa ya energi diganti dengan tenaga gitu ya kan misalnya bersinonim energi sama dengan tenaga tenaga terbarukan nah itu maknanya akan jadi kabur gitu atau misalnya energi terbarukan diganti dengan mutakhir energi mutakhir nah maknanya menjadi kabur juga karena sudah secara jelas terbentuk makna energi terbarukan energi yang apa yang sudah jadi identitas gitu penyebutannya dalam bidang ini memang energi terbarukan nah sektor swasta, kata sektor ini dengan swasta kok kayak cocok gitu ya. Sering kita dengar. Nah, itu ya salah satu syaratnya juga sering kita dengar. Tapi ketika kita ganti dengan bentuk yang lain, sektor industri misalnya, itu juga bisa ternyata gitu. Jadi sektor itu tidak seberkaitan energi dengan terbarukan gitu. Kategori apa? Kolokasinya ya. Kayak gitu. Jadi kalah nih oleh kata energi terbarukan. Lalu yang lainnya, yang lainnya tenaga surya. Nah, bagaimana dengan tenaga surya? eh Tingkat pasangannya memang mirip ya dengan energi terbarukan, istilah teknis juga. Namun di dalam beberapa literasi itu masih kita bisa temukan dan masih bisa diterima dengan misalnya tenaga matahari gitu atau energi matahari atau kekuatan surya itu masih kita bisa terima dibandingkan dengan yang energi terbarukan itu kayak sudah fix, sudah pasti kedua kata itu membangun makna khusus. Jadi tingkat pasangan tetapnya sangat tinggi dibandingkan dengan tenaga surya. Nah, apalagi di dalam
istilah-istilah bidang sains ya. Dan bahkan dalam kebijakan publik, jadi di beberapa bidang nih, dalam sains, dalam hukum, bahkan sudah ada undang-undangnya ya, hukum, sains, dan kebijakan publik itu tidak ada variasi lain yang berterima atau diterima secara formal bahwa ada kata yang bisa menggantikan kata-kata itu. Energi bisa baru misalnya, atau energi segar, atau istilah yang lainnya itu ternyata tidak bisa. Makanya jawabannya adalah yang A. Nah, pertanyaannya Nasya tadi gimana dengan yang diulang diulang seluruhnya gitu kan? Sebetulnya itu hanya tanda apa ya? Bukan bukan satu-satunya cara untuk menentukan apakah itu masuk dalam pasangan tetap atau bukan. Tapi begini Nasya, setiap yang pasangan tetap itu ketika diulang dua kali, ketika dijadikan kata ulang itu harusnya bentuknya adalah utuh gitu. Jadi bukan eh, energi-energi terbarukan, justru yang benar itu adalah energi terbarukan. Karena bukan banyak energinya, tapi banyak nih energi yang terbarukannya ada banyak gitu. Gitu. Jadi ini tuh sudah menjadi satu kesatuan yang kalau diulang justru memang harus dua kali. Harus dua kali. Jadi kalau yang tadi kok kan bisa nih energi-energi terbarukan. Nah, itu ternyata salah karena secara kolokasi ini justru sudah sangat lekat secara apa istilah dalam bidang, bahkan bukan cuma dalam bidang sains, bukan cuma dalam bidang ini ya, energi, dalam bidang lain pun itu sudah menjadi satu kesatuan makna utuh gitu. Nah, jadi jangan dijadikan itu hanya tips ya ketika kita bingung misalnya membedakan untuk kata kata yang lain. Tapi kalau energi terbarukan saya rasa ini udah pasti nih, udah pasti nggak akan bisa ada saingannya dengan kata lain. Jadi kalau kita uji sinonim itu nggak mengarah ke situ, gagal ya. Kayaknya sulit gitu untuk kita ganti ya. Kalau sektor swasta misalnya diganti dengan apa ya sektor itu? Swadaya swasta kan masih bisa ya sama gitu. Tenaga tadi kita ganti dengan energi surya masih bisa. Masih bisa surya diganti dengan matahari. Tapi kalau terbarukan sudah membentuk satu kesatuan. Bahkan jadi istilah baku ini udah baku banget di dalam bidang tertentu kayak gitu. Cuma memang salah satu tipsnya ketika teman-teman bingung misalnya untuk beberapa kata bisa kita gunakan teknik coba deh kalau diulang. Dan ini pun kalau diulang sebenarnya memang harus dua kali energi terbarukan energi terbarukan. Walaupun kayaknya kok kayak nggak enakan. Nah, tapi udah memang harusnya seperti itu ya. Itu. Itu empat empat. Mana lagi kah? 42. Oke, saya cek 42. 42 itu tentang baiklah inovatif. Kata yang paling tepat untuk menyimpulkan situasi dalam bacaan tersebut. Nah, situasi dalam bacaan ya. Pertama, teman-teman tentu saja kita harus tahu dulu ini adaptif itu apa, progresif itu apa, gradual apa, inovatif apa, begitu ya. Karena kalau kita nggak tahu, bagaimana kita bisa menentukan itu benar atau salah, gitu. Kalau adaptif berarti itu mengarah kepada kemampuan menyesuaikan diri ya. Penyesuaian, kalau progresif penyesuaian. Nah, ini dulu. Kemampuan untuk menyesuaikan berarti ke penyesuaian. Kalau progresif itu berarti berkembang maju atau menunjukkan hal baru ya, itu progresif. Berkembang maju. Kemudian gradual artinya adalah bertingkat bertahap. Gradual itu bertahap ya, tahapan. Kalau yang inovatif itu artinya adalah eh apa ya? Inovatif itu berarti pembaruan ya, adanya hal baru. Ada hal baru, fokusnya kepada hal barunya. Ada sesuatu yang baru yang berbeda gitu. Lalu ada lagi problematis, ini problema negatif arahnya kepada masalah.
Beberapa sekolah mulai menerapkan sistem pembelajaran daring sebagai bagian dari inovasi pendidikan. Oh, ini udah jelas nih, inovasi pendidikan. Metode ini mengharuskan siswa mengikuti kegiatan belajar melalui platform digital secara mandiri maupun terstruktur. Dengan demikian, siswa diharapkan mampu mengembangkan kemandirian belajar serta keterampilan teknologi. Namun, tidak semua sekolah memiliki fasilitas dan akses internet yang memadai. Jika tidak didukung dengan baik, pembelajaran daring justru dapat menurunkan efektivitas program. Nah, mungkin teman-teman ke kayak apa sih tadi yang bertanya apakah arahnya ke kenapa nggak problematis gitu? Gitu bukan ya pertanyaannya? Problematis, misalnya kenapa bukan E nih? Kok nggak problematis? Memang ada masalah. Tetapi masalah yang ada di sini bukan sebagai fokus utamanya. Karena apa? Karena jika tidak didukung dengan baik, pembelajaran daring justru dapat menurunkan efektivitas proses belajar. Nah, masalah ini tuh ada syaratnya ya. Jadi akan ada masalah kalau tidak ada dukungan. Artinya kalau ada dukungan baik-baik aja. Jadi bukan secara eksplisit ngomongin apa namanya bahwa ini tuh nggak akan bisa berjalan gitu, nggak akan mungkin bagus. Pasti ada masalahnya, pasti ke arah yang tidak ada harapan lah kayak gitu. Makanya bukan problematis. Kalau problematis lebih kepada pandangan itu sih sebenarnya ini masih positif ya. Kalimat ini pun tidak mengarah langsung bahwa tidak mengklaim bahwa ini tuh negatif. Ini jika loh, ada kata jika. Jadi persyaratan yang artinya itu terjadi kalau nggak ada dukungan. Kalau ada dukungan berarti akan bagus kayak gitu. Jadi fokusnya bukan kepada itu. Fokusnya adalah kepada mana? Kepada bagaimana adanya sebuah sesuatu yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Fokusnya kepada ke sana. Oke, kenapa bukan yang adaptif? Karena tidak berfokus pada penyesuaiannya. Beberapa sekolah mulai menerapkan sistem pembelajaran daring sebagai bagian dari inovasi. Ini sebenarnya udah ada kata kunci ya, inovasi bahwa ada sesuatu yang baru. Metode ini mengharuskan siswa mengikuti kegiatan belajar melalui platform digital secara mandiri maupun terstruktur. Dengan demikian siswa diharapkan mampu mengembangkan kemandirian. Nah, ini loh. Jadi arahannya bagaimana ke ada sesuatu hal yang baru yang mengarah kepada perbaikan. Makanya arahannya adalah ke yang D ya, inovatif. Berarti adanya sebuah pembaruan yang sesuai dengan pembelajaran daring dan perubahan metode belajarnya ya. Kayak gitu, bukan kepada adaptasi. Misalnya kalau adaptif itu fokusnya kepada penyesuaiannya. Kayak hmm, mau nggak mau, bisa nggak bisa, kita harus daring. Kenapa? Ya nggak ada lagi yang bisa dilakukan selain daring. Kayak gitu, itu adalah menyesuaikan ya. Jadi dipaksa ada yang mendorong yang sangat kuat sehingga tidak ada pilihan ya harus seperti itu. Itu kalau yang adaptif ya penyesuaian. Jadi kita ngikutin. Kalau ini kan bukan karena hal itu ya, tapi karena adanya sesuatu yang baru nih. Hal yang harus kita coba yang baru. Bu izin bertanya untuk nomor 17, tapi tuh nggak tahu ya kalau di Ibu bener sama soalnya apa enggak. Ini tuh kesalahan ejaan pada bacaan. Nah, itu tuh kalimat 6. Aku bingungnya di mana kesalahan ejaannya, soalnya orang tua itu emang pakai spasi kan, Bu? Oke, saya harus cari yang apa kesalahan ejaan ya. Ya, Iya, kalau di Bu. saya dapat teksnya 17 PU bahkan soalnya ya. Ini kalau di sini puluhan bentar. Kalau logika kan ke 737 bukan ya? Saya cari Tata tiga tulis tujuh. ejaan. Oh, 36 nih di saya. Ada ketemu. Yang soal EEG bukan Benar, Bu. teksnya. Yang ini. Iya, Bu, itu aku bingung banget kesalahan ejaannya yang nomor 6 tuh salahnya di mana gitu, Bu. Oke, ejaan.
Pertama kita bahas ejaan. Ejaan itu apa teman-teman? Mencakup apa saja? EYD. Huruf. Iya, EYD. Ejaan yang Oh iya. disempurnakan apa aja? Eh, Huruf, kata, eh angka. Ya, huruf kapital, huruf miring, huruf tebal. Itu aturannya. Terus kata, kalau kata itu bicara soal digabung, dipisah, baku atau tidak gitu kan. Gabung, pisah, baku atau tidak baku. Atau pakai tanda hubung gitu ya. Kalau angka, ini ke angka atau huruf penulisannya. Nah, jadi sangat luas ejaan itu. Itu pertama yang harus kita pahami. Jadi teman-teman jangan hanya melihat kepada apa baku atau tidak baku ya, tidak sebatas itu sebenarnya. Nah, terus ejaan tadi jawabannya apa? 6 ya? Lewat 6. Yuk kita cek dulu. Para peneliti memantau perubahan aktivitas otak anak-anak usia 6 sampai 10 tahun. Nah, 6 10 tahun sebenarnya kalau kita lihat secara kata, 6 itu bisa pakai ini. 6 karena lebih apa boleh pakai angka kalau itu udah lebih dari dua kata. Tapi posisinya dalam perincian, artinya ada lebih dari satu angka di situ sehingga 6 sampai dengan 10 itu menggunakan angka. Oke. Orang tua ini udah bener ya dimiringkan karena istilah asing. Orang tua juga udah betul diminta mengisi ini yang salah kuesioner harusnya kuesioner. Kuesioner teman-teman. Yang baku itu kuesioner ya, bukan kuisioner. Olahraga udah bener. Bahwa saat anak-anak terlibat aktivitas sudah bener. Intens, betul. Area di bagian depan menjadi aktif. 12. Mengajak anak berolahraga secara teratur membantu pembentukan koneksi neural akan memberikan manfaat jangka panjang bagi kemampuan akademik dan sosial anak. Iya, jadi ini ya, kuesioner bener. Ini kuisioner. Yang betul kues. Kan dari ini. Nah, dari question kan gitu. Jadi teman-teman ketika kita melihat satu kata yang itu kayaknya dari istilah asing deh. Nah, kita harus teliti ke ini dari mana ya kira-kira asalnya. Asalnya dari kata apa ya gitu. Karena kalau kita lihat kepada teori apa namanya? Penyerapan ya. Jadi kita punya bahasa yang diserap dari bahasa lain karena kita mau menyatakan maksud tertentu ternyata nggak punya katanya. Jadi kita harus pinjam nih atau menyerap dari bahasa yang lain. Nah, kata serapan itu ternyata ada pola-polanya ya, ada cara penyerapan itu berbeda-beda kata serapan itu. Ada yang betul-betul diserap secara eh, adopsi. Adopsi itu berarti secara utuh tanpa perubahan sama sekali. Saya contohkan misalnya Plaza ini dari awal seperti ini di Indonesia juga seperti ini tidak ada perubahan itu adopsi, tapi tidak menghilangkan identitas bahwa Plaza itu adalah kata serapan yang diambil dari bahasa asing. Yang kedua adalah adaptasi. Adaptasi itu adalah bagaimana disesuaikan dengan ejaan, disesuaikan dengan lafal kita ya. Misalnya eh, kartun tuh kan kayak gini asalnya. Kita tuh nggak biasa baca C jadi K, cartoon gitu kan. Akhirnya gimana? Ya pakai kartun gitu. Ini adalah adaptasi gitu, diubah sesuai dengan pelafalan kita. Dan itu termasuk kata-kata misalnya kata-kata kenapa sih kok atlet yang betul bukan atlet? Karena awalnya dari atlete gitu kan. Makanya jawab apa atlet itu baku bukan atlet. Terus kenapa sih kok bukan hmm, respon biasa karena respons respons gitu kan asalnya. Jadi ada huruf S di akhirnya. Begitupun dengan kuisioner itu salah harusnya kuesioner kan asalnya dari kues gitu. Cuma ki-nya aja yang kita ganti jadi kak karena menyesuaikan seperti itu ya. Jadi jawabannya kuesioner. Oh ya, tambah lagi deh ini. Contoh lainnya ini
tanggung adopsi, adaptasi, terus ada juga yang pola terjemahan. Kalau terjemahan tuh kayak daring, luring itu adalah terjemahan ya dalam jaringan. Terus ada juga yang pola kreasi. Kreasi itu dicari padanan katanya. Misalnya teman-teman tahu drive thru ya, itu di Indonesia namanya lantatur, layanan tanpa turun. Nah, itu adalah kreasi, layanan tanpa turun. Banyak kok, apalagi sekarang banyak bahasa-bahasa yang di media ya, itu sudah sangat banyak muncul bahasa baru dan bahasa Indonesia nggak punya kata yang digunakan untuk mewakili maksud tersebut. Akhirnya ini aja, menyerap. Ya, akhirnya kita harus lihat apakah itu berkreasi ataukah menerjemahkan, adaptasi atau adopsi. Nah, jadi ketika menemukan kata-kata yang ini apa ya? Bener salah ya kuisioner. Nah, ingat aja kuis itu kira-kira dari mana ya? Awalnya ternyata dari istilah asing, kuesioner. Jawabannya yang C. Oh, mungkin kalau saya amati kenapa kayak susah karena memang kita biasa menggunakan yang salah ya teman-teman ya. Jadi nggak tahu itu tuh salah gitu. Seperti apa ya? Di masyarakat tuh susah diagnosis kan yang benar diagnosis, tapi bahkan orang-orang itu lebih sering mendengar kata diagnosa sehingga dianggap benar padahal itu salah. Kayak gitu ya. Itu kuesioner Nasya. Terima kasih ya Bu, aku emang agak susah di ejaan sih. Tapi kalau kita kuat itu sayang banget loh, itu bisa jadi poin banget. Ini kan sifatnya hafalan. Cari aja kata-kata yang coba cari kata-kata yang umum yang biasanya orang-orang tuh keliru mana baku tidak baku. Cari saja daftar kata itu bisa dihafalkan. Bisa mudah-mudahan ya. Oke, teman-teman, sepertinya waktunya sudah tidak memungkinkan ya karena kita hanya sampai dengan pukul 9. Semoga tidak puas, ini seru sekali diskusinya. Kalau ada waktu kita bisa diskusi kembali karena saya juga banyak belajar. Kadang-kadang saya juga belajar nih dari teman-teman, oh disadarkan gitu, atau oh iya saya baru baru ada beberapa yang mungkin miss gitu ya. Jadi kita bisa berdiskusi bersama. Makanya jangan ragu untuk berdiskusi, jangan takut untuk salah.